Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menjadi penolong sejati di dalam kehidupan kita orang percaya. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita akan merenungkan sejenak, bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila kita memuji Tuhan, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemara. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian Pentakosta boleh berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa membawa berkat dan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, karena berkat-Nya begitu ajaib, karena keselamatan yang Tuhan beri begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita akan pujikan pujian Allah hadir bagi kita. Mari saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dan jemaat di seluruh dunia dan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Dan sebelum kami datang di dalam hadiran Tuhan yang kudus, biarlah kiranya Tuhan menyucikan setiap hati, pikiran, jiwa kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan hapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami yang mungkin seringkali menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini negara kami, dan bahkan bukan hanya negara kami, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang membuka jalan. Tuhan memberikan hikmat dari setiap pemerintah, dari setiap pemimpin yang ada, mulai dari jajaran yang tertinggi sampai terendah. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijaksanaan terkait dengan COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kami juga berdoa secara terkhusus untuk masyarakat kami, masyarakat Indonesia, di dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka juga bisa mengikuti setiap peraturan yang ada untuk mengikuti anjuran pemerintah di dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk setiap suku-suku yang belum mendengarkan berita Injil, suku-suku terabaikan, dan bangsa-bangsa yang belum menerima berita Injil. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran mereka. Kiranya Tuhan membuka pintu pengkabaran Injil, supaya berita Injil itu dapat diberitakan di seluruh dunia. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami rindu dunia ini memuji Tuhan. Kami rindu dunia ini melihat kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKPI Citrep. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dimanapun kami berada. Kami percaya dan yakin bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, kami yang mungkin kehilangan kesehatan kami yang mungkin ada begitu banyak duka, ada begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya di dalam setiap tetesan air mata, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu besar, Allah yang begitu setia di dalam hidup kami, menopang, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Cita-cita kami, masa depan kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, masih ada begitu banyak pokok-pokok doa yang harus kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani kami, memahami, mengerti, dan akan menjawab setiap doa-doa kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus senantiasa menjadi roh penghibur di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa meneguhkan kehidupan kita di saat kita lemah melewati gurun dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memuji pujian Roh Kudus tetap teguh. Bacaan bertanggapan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nat persembahan kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6.
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini. KPPK 384. Turunkan hujan berkat-Mu. Kita akan berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah kami beri. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, mengkuduskannya, mengelolanya untuk pekerjaan nama Tuhan. Tuhan juga ajarkan kepada kami untuk tidak hanya memberikan persembahan berupa materi, tapi juga Tuhan ajarkan kepada kami untuk memberikan tubuh kami, diri kami, pikiran kami bagi pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan seluruh persembahan kami, hidup kami semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menjamah kehidupan kita, mengubahkan hidup kita menjadi baru, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah Roh Kudus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan, memohon bimbingan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur dan puji-pujian kami kepadamu, oleh karena Engkau setia memelihara dan memberkati kami. Saat ini kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya dalam bimbingan oleh Kudus dalam segala hikmat Tuhan, kami berolehkan pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami dikuduskan, iman kami diteguhkan. Ini doa permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di tempat asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah Roh Kudus, penolong yang sejati. Harapan atau yang menjadi tujuan daripada khotbah pada hari ini adalah mengingatkan kita sebagai jemaat bahwa ketika kita mengalami situasi yang sulit, Roh Kudus senantiasa hadir memberikan pertolongan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, hal ini menjadi suatu yang penting di dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bagian daripada karya penebusan Allah bagi umatnya. Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Nah, inilah bagian daripada karya penebusan Allah bagi umatnya. Dan hal ini menjadi suatu peringatan yang penting bagi kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dan Dia senantiasa menuntun kita untuk tetap setia memuji dan memuliakannya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13 adalah merupakan suatu penggenapan janji Allah kepada murid-muridnya, termasuk kita sebagai gereja atau orang percaya.
dikatakan sebagai penggenapan oleh karena ketika Yesus mengadakan perjamuan malam atau saat-saat terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia mengalami penghukuman di atas kayu salib atau Yesus mati, dia menyampaikan kepada murid-muridnya sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kalimat selanjutnya mengatakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pernyataan Yesus ini merupakan dasar tentang akan datangnya Roh Kudus dan akan memenuhi para muridnya. Berapa lama? Selama-lamanya, sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Nah, demikian termasuk kita pada saat ini bahwa janji ini berlaku bagi kita. Dari ayat ini juga diungkapkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, karena dikatakan seorang penolong yang lain, sehingga kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus bukan hanya sebagai satu kuasa, satu kekuatan yang dapat dirasakan, tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Sekali lagi, Roh Kudus adalah satu pribadi. Nah, dalam surat-surat daripada Paulus kepada beberapa jemaat, sebagai bukti bahwa Roh Kudus sering disebutkan dan disejajarkan dengan Allah Bapa dan Allah Anak yang akan menyertai setiap orang percaya, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang setara dengan Allah Bapa, Allah Anak, maka dikatakan mendukakan Roh Kudus adalah dosa. Mendukakan Roh Kudus adalah dosa, karena Dia adalah satu pribadi yang ilahi. Sebagaimana Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, sehingga Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai umat yang telah percaya kepada Yesus bahwa kita dapat bersekutu dengan Roh Kudus dan berdoa kepadanya. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita dapat bersekutu dan berdoa kepada Roh Kudus, oleh karena Roh Kudus juga memiliki otoritas bagi setiap orang percaya. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema pada hari ini, Roh Kudus penolong yang sejati. Kita akan melihat beberapa karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, dalam konteks pembacaan kita pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13, dan nanti kita akan melihat dalam beberapa bagian Alkitab lainnya, kita menemukan akan karya Roh Kudus bagi gereja dan setiap orang percaya. Nah, yang pertama, Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Nah, perlu ditegaskan bahwa setiap orang percaya atau gereja atau murid Kristus dipastikan bahwa Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Ini merupakan satu kepastian, oleh karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu termasuk tubuh saya adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di ayat yang ke-20 mengatakan juga bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sebaliknya juga di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, kata roh di sini ditulis dengan R besar, roh, yaitu roh Allah atau Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ini sebagai satu penekanan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk saya pada hari ini, sesuai dengan penjelasan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, demikian juga dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9, selidikilah diri kita masing-masing. Adakah pernyataan firman Tuhan ini ada dalam diri kita? Sudahkah Roh Kudus memenuhi tubuh kita ini? Sudahkah Roh Kudus memenuhi hidup kita? Ini sebagai satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang kedua, Roh Kudus memampukan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Sebagaimana dalam pembacaan kita dalam kitab Kisah Para Rasul tadi, dalam ayat 4, ayat 6, dan ayat 11b. Ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-6 di sana mengatakan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dan ayat 11 bagian B, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini sebagai satu penegasan bahwa rasul-rasul berbicara dalam berbagai macam bahasa, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak orang dari berbagai macam penjuru bumi. Di sana dikatakan berkumpullah orang-orang saleh, termasuk mereka yang dari Roma, orang dari Arab, mereka yang dari perantauan datang ke Yerusalem berkumpul di dalam hari Pentakosta ini. Nah, kedapatan kita melihat bahwa para rasul setelah menerima Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa yang tujuannya adalah untuk memudahkan mereka untuk mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan besar Allah kepada umat manusia. Inilah kita melihat karunia roh yang diberikan kepada rasul-rasul pada saat itu adalah supaya dari bahasa-bahasa yang telah mereka terima, firman Tuhan, pekerjaan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar dapat dikomunikasikan dengan baik, dengan tepat kepada orang-orang yang memiliki bahasa yang berbeda. Ini sesuatu yang penting. Nah, dalam hal ini juga kita melihat bahwa Roh Kudus berkuasa untuk mengubahkan seseorang. Karya Roh Kudus mengubahkan seseorang untuk memaksimalkan kemampuannya sehingga tujuan Allah mencapai tujuannya.
Kalau tadi kita menemukan bahwa perbuatan-perbuatan besar Allah dapat disaksikan oleh orang-orang dari berbagai macam penjuru bumi. Nah, sebagaimana kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 14 dari pasal 2 kitab Kisah Para Rasul, di mana Petrus dikatakan penuh dengan Roh Kudus, diberikan kemampuan dan keberanian untuk berbicara, memberitakan keselamatan dari Allah kepada orang-orang Yahudi yang sebelumnya mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang menakutkan, susah untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kuasa Roh Kudus menaungi mereka, dan mereka bisa berbicara tentang kuasa Allah, bisa berbicara tentang keselamatan daripada Allah melalui Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Roh Kudus hadir menaungi rasul-rasul pada saat itu. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa Roh Kudus membantu kita, orang percaya, dalam kelemahan kita. Roma pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini penjelasannya. Nah, saudaraku, sadar atau tidak sadar bahwa Roh Kudus turut berperan aktif dalam segenap kehidupan kita. Roh Kudus berperan aktif dalam segenap kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Nah, dalam keadaan sulit yang tak terkatakan mungkin, Roh Kudus turut bekerja. Ia membantu kita untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit untuk diungkapkan kepada Allah. Pernahkah kita mengalami suatu keadaan untuk berdoa saja sulit? Untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan kayaknya berat banget, sulit banget. Inilah penjelasan Alkitab kepada kita. Roh Kudus turut berbicara. Roh Kudus turut berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ungkapkan. Karena apa? Roh Kudus tahu isi hati kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kita sedang berduka. Dia tahu kita sedang bersukacita. Dia tahu kita sedang dalam kelemahan. Karena itu kita melihat bahwa ternyata Roh Kudus ketika diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam kehidupan kita, Dia pun turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa terlaksana jika kita sebagai orang percaya terbuka untuk pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, terbuka untuk pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menerima penghiburan-penghiburan dari Allah, atau kita bisa menemukan solusi daripada kehidupan kita. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Roh Kudus menjadi pembela atau menjadi penolong
atau menjadi penghibur orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17a. Tadi di atas sudah sempat dibaca firman Tuhan ini, tapi tidak mengapa diulang lagi. Ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Istilah penolong atau dalam bahasa Alkitab Paraklete adalah seorang yang memberikan pendampingan dan nasihat. Nah, sebagaimana seorang pengacara dalam mendampingi kliennya, yaitu dia memberikan nasihat-nasihat yang terkait dengan hukum. Nah, itulah peran daripada yang dimaksud dengan Paraklete atau istilah penolong yang kita temukan dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nah, saat ini kita hidup di masa antara, dalam tanda petik, yaitu masa ketika Yesus naik ke surga dengan masa kedatangannya yang kedua kalinya. Suatu masa yang panjang, suatu masa yang ujungnya hanya mengatakan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, tetapi hari, tanggal, tahun kita tidak tahu. Nah, masa antara ini setelah Yesus naik ke surga dan masa kedatangannya yang saya katakan tadi, masa yang panjang yang masih misteri bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak sedikit tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Hari ini pun, di tahun 2020 pun, kita tidak menyadari, kita tidak pernah memprediksi mengapa coronavirus bisa berkembang di seluruh dunia, menjadi suatu keadaan yang sulit bagi kita. Inilah kenyataan yang sedang kita jalani saat ini, suatu masa yang penuh dengan tantangan. Apakah setelah coronavirus berhenti, semua masalah selesai? Kita tidak tahu. Jangan-jangan ada masalah yang lebih besar lagi yang akan terjadi kelak, yang tidak kita tahu. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kaitannya dengan orang percaya di masa antara ini, karya Roh Kudus, ketika kita memberikan kesempatan seluas-luasnya, Roh Kudus akan berkarya di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dia akan membimbing kita, Dia akan memberikan pendampingan kepada kita, mengungkapkan semua keluhan-keluhan kita kepada Allah Bapa di surga. Dia akan mengungkapkan semua yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah, sebagaimana dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 tadi yang kita baca. Nah, dalam hal ini peran Roh Kudus, Dia akan menjadi penolong, Dia akan menjadi penghiburan bagi kita, bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Dia akan menyertai, Dia mendampingi kita. Dia akan siap memberikan penghiburan kepada kita, bahkan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia menjadi penolong bagi kita yang sejati. Dia akan menuntun kita sesuai firman Tuhan selama-lamanya. Mungkin usia kita 70 tahun, sampai disitulah Tuhan menyertai kita secara pribadi. Kalaupun ada yang mencapai usianya 100 tahun, sampai 100 tahunlah Roh Kudus menyertai kita. Tetapi Roh Kudus akan hadir dalam hidup setiap orang percaya selama-lamanya sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan meyakinkan kepada kita peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam dunia ini kita boleh berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita.
sebagai penutup, ketika kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan sebagaimana situasi yang sedang terjadi saat ini, Allah melalui firman-Nya mengajarkan kepada kita agar selalu terbuka di hadapan Tuhan, meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita tidak terkendali oleh karena keinginan daging, sifat manusia lebih dominan ketimbang daripada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan berperan kalau kita hanya mengenalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengenalkan kekuatan-kekuatan duniawi saat ini, bahkan sampai kepada kekuatan-kekuatan yang di luar daripada kehendak Tuhan, kedukunlah dan lain sebagainya. Tetapi mintalah Roh Kudus mengendalikan dalam kita mengambil keputusan. Mintalah Roh Kudus meneguhkan di dalam keputusasaan kita, supaya kita tidak melanggar akan firman Tuhan. Saudaraku, kita harus berbeda dengan dunia ini di dalam mencari solusi. Firman Tuhan mengajarkan, libatkanlah Roh Kudus dalam segala hal, di dalam segala situasi kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong sejati bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, memuji Engkau oleh karena kebenaran firman Tuhan telah kami baca, kami renungkan, telah kami beritakan. Kiranya firman Tuhan ini memerdekakan kami. Roh Allah yang kudus yang menjadi penolong yang sejati senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami ini. Kami juga sebagai umat Tuhan kiranya memberikan diri seluas-luasnya bagi Allah Roh Kudus untuk menyatakan maksud-maksud dan rencana Allah untuk kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami kalau kami telah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kalau kami hanya mengandalkan dunia ini, mungkin kami mengandalkan kekayaan, kekuatan diri kami sendiri, mengandalkan pikiran-pikiran kami, tanpa kami mengandalkan Allah, tanpa kami mengandalkan Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon Tuhan menguduskan kami. Bapa, sekiranya di antara kami sebagai umat-Mu ada yang masih bimbang, ada yang mungkin masih tertekan oleh karena berbagai macam persoalan dalam kehidupannya saat ini, ya Allah Roh Kudus, hadirlah bagi mereka, memberikan bagi mereka pendampingan, penghiburan, menolong mereka untuk keluar dari masalah kehidupan mereka. Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh terlaksana di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama meresponi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada hari ini. Roh Kudus, penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi
Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, peliharalah akan firman-Nya, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teduh bagi kita, jemaat disilakan duduk kembali. Amin. Firman Tuhan senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kita, senantiasa kita pegang, kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi penghiburan di saat kita berduka dan di saat kita senang jalani hidup yang akan datang. Firman-Mu ku pegang selalu saat
segenap panitia dan penata layanan Hari Pentakosta mengucapkan selamat memperingati Hari Pentakosta, Hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.